Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyatakan partainya sudah secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan mereka usung pada pemilihan presiden 2024. Dia menyebut deklarasi itu sudah ditunaikan melalui pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pada 25 Januari 2023 lalu. Oleh sebab itu, kata dia, usai Partai Keadilan Sejahtera resmi mendeklarasikan Anies, maka ketiga partai koalisi perubahan tinggal menggelar deklarasi bersama. Selain Demokrat dan PKS, koalisi perubahan rencananya juga akan digawangi oleh Partai Nasdem. Tahapan selanjutnya adalah deklarasi koalisi perubahan secara bersama-sama. Tentunya ini didahului oleh penandatanganan kesepahaman ketiga ketua umum parpol, kata Herzaki dalam keterangannya. Herzaki turut mengungkapkan mencuatnya narasi bahwa deklarasi koalisi perubahan tak kunjung dilakukan karena Partai Demokrat belum mendeklarasikan Anies. Menurut dia, narasi itu hanya propaganda yang ingin menyudutkan Demokrat dan memecah belah koalisi. Dia menjelaskan koalisi perubahan sudah sangat solid. Ia meyakini Anies bakal bisa berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Untuk deklarasi bersama tiga parpol koalisi perubahan, Demokrat sudah siap. Tinggal menunggu kesepakatan bersama ketiga parpol mengenai timing yang tepat, kata dia. Menyusul Nasdem dan Demokrat, PKS deklarasikan Anies Capres. PKS mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai baca pres mereka pada Kamis kemarin, 23 Februari 2023. Deklarasi tersebut dilakukan setelah ada keputusan Musyawarah Majelis Syuro ke-8 PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu menyebut ada 3 parameter yang digunakan partainya untuk mendukung capres yang sudah diputuskan sejak Musyawarah Majelis Syuro. Ketiganya yaitu nasional religius, simbol perubahan, dan punya peluang menang besar. Syaihu menyebut MMS tersebut dihadiri seluruh anggota partainya dari penjuru tanah air. Menurut Syaihu, Anies punya ketiga karakter yang jadi petunjuk bagi PKS tersebut. Anies dinilai menjadi pemimpin yang berkarakter nasional religius. Bahkan Syaihu menyinggung Anies yang punya darah biru dari sang kakek yang juga pahlawan nasional, yaitu Abdurrahman Baswedan alias AR Baswedan. Darah biru sang kakek diharapkan akan menurun dan diwariskan ke Anies, kata Syaihu. Partai Nasdem merupakan partai pertama yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies. Partai besutan Surya Paloh tersebut sudah menyatakan mendukung Anies sejak 3 Oktober 2022. Berikan dukungan ke Anies Baswedan, puluhan kiai NU gelar tirakat untuk halau gangguan lahir batin. Sebanyak 40 kiai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mengungkap adanya gangguan dalam pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal tersebut para kiai klaim setelah melakukan tirakat untuk ex-gubernur DKI Jakarta itu. Bagi yang memahami ilmu batin tentu tahu dahsyatnya gangguan-gangguan ke Pak Anies. Semoga beliau diberikan kekuatan dan tetap istiqomah, ujar pengasuh Ribat Nurul Anwar yang juga tuan rumah pertemuan para kiai, Agus Wafi Maimun dalam keterangannya. Hasil tirakat puluhan kiai itu disampaikan dalam pertemuan yang bertajuk Halakoh Kebangsaan. Ulama mendoakan Anies Baswedan di pesantren Ribat Nurul Anwar, Sragen, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, mereka mendoakan Anies selamat dari beragam gangguan selama proses percalonannya. Gus Wafi, panggilan akrab Agus Wafi Maimun, menyebut para ulama yang hadir menyerukan agar perhelatan pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan menolak upaya untuk menunda atau menggagalkan pesta demokrasi tersebut. Putra ulama almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu juga mewanti-wanti agar para pendukung Anies menunjukkan akhlakul karimah dan tidak membangun konflik dengan sesama anak bangsa. Kami mendukung Anies Baswedan untuk menjadi tokoh pemersatu bangsa, presiden bagi semua kalangan dan golongan. Hal tersebut selaras dengan konsep trilogi ukhuwah yang dirumuskan Rais A'am PBNU tahun 84 sampai 91 Kiai Haji Ahmad Siddiq, kata Wafi.